Kalau saya lihat lokasi rumah-rumah yang komplek-komplek yang terendam maupun yang terdampak lumpur dan sebagainya, itu beneran ada di kelokan alami sungai gitu. Krisis iklim itu menyebabkan hujan ekstrim. Lalu yang kedua, makin susah diprediksi kapan gitu. Terutama jangan buang kasur ya gitu ya, itu karena masih kejadian ketemu gitu ada Gitu kasur ya, masih ada di gitu. kali. Hai Sobat Green, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku Masita Kristalin di podcast Green Talks. Buat teman-teman yang baru menyaksikan, podcast ini adalah podcast yang membahas berbagai isu mengenai perubahan iklim, sustainability, dan ekonomi pembangunan di Indonesia. Hari ini kita akan bahas mengenai isu yang baru aja terjadi, yaitu banjir yang melanda Jakarta, Tangsel, dan juga daerah Bekasi. Aku kedatangan seorang expert yang juga sahabat aku, Mbak Elisa Sutanujaya, Eksekutif Director dari Rujak Center for Urban Studies. Apa kabar Mbak Elisa? Kabar baik. Gimana, ceritain dong ke Sobat Green, Rujak Urban Center Studies ini apa sih sebetulnya Mbak? Jadi Rujak Center for Urban Studies itu kami bilangnya lembaga think tank yang bergerak dalam isu perkotaan dan wilayah yang bersama masyarakat berusaha mendorong transisi menuju kota lestari melalui koproduksi pengetahuan. Jadi ini mungkin nggak cuma think tank tapi think act. Jadi kalau apa yang kami riset biasanya kami berusaha wujudkan, entah itu jadi kebijakan atau kadang-kadang jadi proyek yang terbangun. Oke, menarik sekali. Nah, mengenai banjir Jakarta dan sekitarnya, Sobat Green tentu udah tahu ya, ini kita mendapatkan siklus banjir besar 5 tahunan, dan tahun ini dampaknya cukup signifikan. Di daerah Bekasi itu hampir 5.000 orang mengungsi, bahkan di daerah Tangsel juga hampir 2.000 rumah sebetulnya yang terendam banjir. Memang penanganan banjir kali ini untuk DKI, sebagaimana Mbak Elsa nanti mungkin cerita, bisa lebih cepat ya, dan sudah lebih cepat penanganannya. Namun tentu kita ingin menghindari banjir besar yang terjadi di daerah-daerah perkotaan di Indonesia, terutama daerah Jakarta dan sekitarnya. Ini tentu saja bukan karena curah hujan, tapi juga karena alih fungsi lahan misalnya, atau karena tata kota yang ada di daerah DKI Jakarta. Nah Mbak Elisa, aku pengen tanya deh, sebenarnya secara penyebab nih ya, satu hal mungkin curah hujan memang kemarin tinggi banget. Tapi sebetulnya apa sih yang alasan dibalik itu mengenai banjir ini, terkait tata kota atau fungsi lahan? Jadi kalau banjir itu di Jabodetabek ada 5 sebetulnya jenisnya gitu. Ada banjir kiriman, ada banjir akibat hujan lokal, ada banjir ada banjir rob, lalu juga ada banjir karena kombinasi dari dari itu semua, dan terakhir adalah banjir karena gagal infrastruktur gitu. Nah, kalau misalnya sampai jadi sangat tergantung bagaimana kondisi hujannya tersebut itu sendiri. Jadi kalau kita bicara soal yang kiriman itu berarti sangat tergantung pada kondisi di hulu. Apakah di hulu itu ada perubahan tata guna lahan? Lalu kalau misalnya akibat hujan lokal, apakah cukup daerah resapan air di daerah Jakarta? Kalau misalnya di pesisir, apakah ada cukup misalnya mangrove untuk mengatasi rob ataupun kenaikan dari air laut itu sendiri. Jadi sangat tergantung, ini bicara banjir yang mana gitu. Tapi kalau misalnya balik yang kemarin, yang minggu lalu, terutama yang di Bekasi, itu sebenarnya terlihat karena perubahan tata guna lahan, terutama di kota Bekasinya sendiri juga, di mana di daerah aliran sungai yang masih alami itu sekarang berubah menjadi perumahan. Jadi kalau kita ingat banjir itu sebenarnya menjadi banjir pada manusianya,
tapi kepada tumbuhan dan lain-lain yang enggak sih gitu. Jadi makanya yang kena terdampak kan manusianya. Nah itu permukiman, karena dia menjadi permukiman, lalu sementara di daerah hulunya juga ada perubahan tata guna lahan juga gitu. Ya, ya, ya. Jadi kayak misalnya Bekasi itu kan dia hulu dan ada sungai yang Cikeas, ya. Cikeas. Nah itu harusnya berapa persen sih yang dibangun? Jadi dia udah over berapa persen tuh ya? Ya sebenarnya itu bisa dihitung sih ya, tapi memang begitu dia masuk perda itu jadi keputusan politik ya, walaupun dihitung syarat etnokratis bisa jadi politik berkata lain kan kalau dia udah jadi perda gitu. Nah kalau yang menjadi problematik di ininya di Kota Bekasi, kalau saya yang lihat lokasi rumah-rumah yang komplek-komplek yang terendam maupun yang terdampak lumpur dan sebagainya, itu beneran ada di kelokan alami sungai gitu. Jadi bentuknya masih sungai asli gitu yang berkelok-kelok gitu. Nah, yang biasanya kalau misalnya curah hujan tinggi di hulu gitu memang akan meluap gitu. Makanya itu biasanya ada ada limpasan air yang menjadi ruang yang buat sungainya untuk meluap gitu. Nah, sayangnya rumah-rumah itu berada pada tempat limpasan air itu semua gitu. Jadi air cuma mencari rumahnya lagi yang dulu ada gitu. Sekarang nggak ada gitu. Jadi rumahnya orang kan. Nah itu yang terjadi di Bekasi gitu. Nah kalau kita lihat dari data box berikut ya Mbak Elisa, kita lihat indeks risiko banjir di Jabodetabek itu emang Kabupaten Bekasi sama Kota Bekasi yang paling tinggi ya. Tapi sebetulnya Tangsel agak-agak bawah tuh ya, Tangerang. Cuman kemarin lumayan terdampak ya. Ada perubahan nih Mbak ya dari zaman indeks ini dibuat di 2023 atau apa ada yang terjadi lagi di tahun ini? Ini kan dari Inaris ya. Kalau biasanya kalau BNPB itu dari Inaris, mereka punya cara pengukurannya sendiri sih ya. Itu masuk salah satunya adalah kejadian sebelum sih. Nah ini memang kalau Kabupaten Bekasi saya sebenarnya nggak terlalu heran gitu jadi peringkat 1 gitu karena ada perubahan tata guna lahan yang cukup besar gitu dari dari sawah maupun kebun maupun daerah hijau lainnya menjadi pabrik sampai juga dengan perumahan yang skalanya cukup besar gitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu heran kalau misalnya ada dia risiko banjirnya cukup tinggi sih. Nah yang kalau Jakarta Utara gitu misalnya dia nomor 3 itu pasti karena robnya dan penurunan tanah gitu. Biasanya sih seperti itu sih. Oke. Nah kalau data berikutnya nih kita lihat mengenai tata ruang nih. Sebenarnya kalau kita lihat RT RW 85 2005 versus yang 2000 ke 2010 itu kan daerah yang untuk resapan itu ya Mbak 26,1% dan 13,9% itu turun jauh ya? Ya, jadi kalau dilihat dari data tersebut 26,1% itu alokasi ruang terbuka hijau gitu. Jadi di RT RW biasanya mereka bisa bisa dihitung gitu berapa yang ruang terbuka hijau, berapa yang jalan, berapa yang atau yang fungsi lainnya. Nah, di sini ada penurunan besar dari RT RW 85 2005 menjadi di RT RW 2010 atau Perda nomor 10 tahun 99. Nah, itu sebenarnya karena ada pemutihan pelanggaran tata ruang gitu, makanya dia turun banyak gitu. Yang tadinya tadinya aslinya itu adalah ruang terbuka hijau dengan berbagai fungsi, dia berubah menjadi biasanya sih kawasan komersil dan perumahan skala besar. Oke. Nah ini di situ ditulis PIK misalnya tadinya hutan lindung ya. Iya. Kemudian sekarang sebagian jadi mall dan kalau kita lihat di Kelapa Gading itu daerah resapan air. Sekarang sebenarnya perumahan yang cukup padat ya. Jadi memang ada perubahan fungsi lahan dan ini terkait tata ruang tadi antara teknokrasi dan kebijakan yang juga sudah terpengaruh dengan politik dan sebagainya itu sangat ya cukup berbeda lah di beberapa area yang kita lihat dan memang banjir ya. Iya. Jadi nggak heran kalau daerah tersebut banjir gitu. Iya. Soalnya ada beberapa daerah lain di sini kayak Kemang yang bisa dimasukin juga. Iya. Kalau Kemang itu ini ya pelanggarannya. Jadi di Kemang itu dari 85 2005 tuh memang sudah permukiman, tapi permukiman dengan koefisien bangunan rendah
gitu. Jadi biasanya di situ seharusnya bangunannya terbangun hanya 30-40% dari luas tanah gitu. Tapi kita tahu sendiri Kemang kayaknya 80% kali dalam satu plot lahan gitu, dan sisanya beton jadi tempat parkir kan ya. Jadi nggak perlu heran kalau misalnya dia banjir lokal sering kalau misalnya hujan di Jakarta Selatan itu cukup deras gitu. Nah, mengenai fungsi lahan nih, kalau yang udah terlanjur dibangun, sebenarnya apa yang bisa dilakukan ya, Mbak? Ya sebenarnya sejak saya mungkin udah mau 2 dekade ya, Pemprov DKI itu memberlakukan zero runoff gitu, dengan mengusahakan mewajibkan pembangunan sumber resapan itu lewat Pergub malah sebagai bagian dari mekanisme izin gitu. Nah, gunanya sumur resapan itu adalah untuk menahan air semaksimal mungkin agar dia tidak membebani drainase gitu. Nah, tapi kan pengawasannya mungkin sulit ya, dan itu tidak dari gubernur ke gubernur gitu ya. Itu juga mereka tetap walaupun misalnya gubernurnya membangun sumur resapan, tapi kalau tidak diikuti dengan yang private swasta maupun yang personal yang rumah per rumah, maka itu agak sulit sih. Iya ya, jadi mungkin pesan sponsor kepada Pemda untuk pengecekan tidak hanya apakah bangunan sesuai dengan IMB, tapi juga apakah ada sumur resapan ya, dan sumur resapannya sesuai atau tidak dengan bangunan tersebut. Ya, terutama untuk yang besar-besar sih. Kalau misalnya sulit mengecek mengecek yang rumah-rumah yang ada ratusan ribu, ya minimal dia bisa ngecek yang besar kayak mall, hotel, apartemen, lalu juga pabrik gitu. Nah, kalau kita lihat tahun ini Mbak, penanganan banjir DKI sebenarnya cukup cepat ya penanganan, at least sampai air itu turun dibandingkan banjir yang 5 tahun lalu. Jadi DKI ini pada saat tanggal 3 untungnya di sebagian besar wilayah DKI ada hujan lokal tapi intensitasnya sedang gitu. Nah, yang tinggi itu memang di Katulampa gitu, yang menurut stasiun meteorologi BMKG yang di Katulampa itu 232 atau hujan ekstrim. Nah, lalu di Bekasi itu sebenarnya nggak ekstrim, dia hanya hujan deras 141 jadi di Jati Asih ya. Dan itu hujan lokal gitu. Oh, jadi sebetulnya hujannya justru malah nggak ekstrim ya? Iya, kalau yang di Bekasi itu belum, karena kategori ekstrim itu 150 mili per 24 jam. Dan dia tuh dikit lagi lah ekstrim gitu ya, 141 gitu. Nah, DKI itu berarti kan kalau dari Katulampanya tinggi seperti itu udah siaga 1 Katulampanya. Biasanya kalau Katulampa siaga 1 itu udah pasti aliran Ciliwung dan termasuk Depok dan Kota Bogor akan terdampak gitu. Nah, yang menariknya ini mungkin agak beruntung juga sedikit karena tadi hujan lokalnya nggak terlalu besar. Jumlah RT yang terdampak di tanggal 3 itu 122 RT. Sementara total RT-nya DKI itu ada 30 ribuan. Jadi memang kecil sekali untuk yang terdampak di DKI. Walaupun ini ya akhirnya sayangnya media kebanyakan bilangnya banjir Jakarta gitu. Itu malah sebenarnya mengalihkan perhatian dari orang yang membutuhkan, yaitu yang di Bekasi gitu. Tapi nggak apa-apa. Jadi tetap. Nah ini sih karena di Jakarta sendiri sejak saya lupa sejak gubernur yang mana, dia tuh punya SOP. Jadi tiap gubernur punya SOP bahwa 8 jam harus surut. Lalu gubernur berikutnya biasanya nambah lagi 6 jam harus surut. Jadi memang ada standar yang diberlakukan kepada PNS gitu ya sebelum mereka menerima tunjangan kinerjanya itu gitu. Nah, KPI-nya mereka. Nah, itu menjadi bagian dari KPI itu. Tapi apa yang dilakukan sama tim biru ya ini berarti?
kalau di Ya, DKI? kalau pasukan biru sebenarnya Pasukan biru. kerjanya banyak gitu ya. Pasukan biru itu bahkan kalau hujan lokal di Sudirman, mereka akan udah siap, lalu mereka memastikan seluruh saluran air di Sudirman jangan sampai tersumbat sama air sama pasir ataupun sama sedimen gitu. Jadi mereka standby sampai kayak gitu gitu. Nah, kalau yang di sungai atau di kali, mereka biasanya perawatan gitu. Kalau di drainase mereka kalau misalnya mereka digorong-gorong itu biasanya mereka membersihkan membersihkan drainase, mengambil sedimen secara manual ya. Bayangkan kotornya gitu ya. Lalu kalau misalnya pada saat hujan mereka biasanya akan cek apakah ada sampah besar yang terjaring biasanya di trapnya apa sih istilahnya? Ada istilahnya sih garbage trap kalau nggak salah di tiap pintu-pintu kanal gitu. Nah itu mereka selalu standby sih kalau pasukan biru. Ya. Dan juga yang memastikan apa namanya pompa-pompa Ya tetap bekerja ya. Ya itu biasanya BPBD gitu. BPBD-nya. BPBD dan barengan pasukan biru itu biasanya memang di DKI itu sudah banyak sekali rumah pompa dan statusnya bisa dipantau sih mana yang nyala, mana yang enggak. Dan itu kayaknya sampai ratusan sih pompa yang bukan yang tetap ya. Ada lagi pompa yang bergerak pakai mobile. Nah itu misalnya kapasitasnya kurang gitu maka mereka kirim gitu biasanya. Tambahan yang mobile. Iya. Oke. Tapi dari segi kapasitas kanalnya sebenarnya bukan masalah kapasitas selalu ya. Tapi apakah air terpompa ke situ? Apakah dari drainasenya masuknya cepat? Ya ini yang jadi problematik ya. Jadi Jakarta itu sudah sejak zaman kolonial tuh metodenya itu sudah terkanalisasi gitu. Karena terkanalisasi maksudnya seperti ini. Banyak aliran sungai alami akhirnya diubah menjadi kanal atau kali, lalu dia biasanya jadi lurus gitu. Bentuknya lurus-lurus gitu kayak di Belanda gitu ya. Kayak di Amsterdam. Padahal gitu. naturalnya dia belok-belok. Ya, belok-belok. Nah, itu ada banyak hal sih dan itu biasanya mekanismenya adalah mengeluarkan air secepat-cepatnya ke laut gitu. Nah, untuk menunjang itu biasanya dia bangun tanggul di kiri kanannya. Nah, program normalisasi itu sebenarnya membangun tanggul gitu di kiri kanan dan sekaligus juga melakukan pengerukan supaya kapasitasnya kembali. Nah, yang menjadi masalah pada saat dia membangun tanggul, kerap kali huniannya itu permukimannya jadi di bawah tanggul. Nah, sementara kalau dia hujan, maka airnya itu bisa terjebak di antara permukiman sama tanggul, tidak bisa pindah ke dalam sungai kecuali dia harus mengandalkan pompa atau dan itu juga bersyarat kalau misalnya air sungainya tinggi ya pompanya bisa jalan, kalau enggak airnya balik lagi kan kalau dia tidak salurannya di bawah gitu. Nah makanya kalau lihat dari sisi bagian sungai gitu ya itu pipanya tuh entah dia bisa melewati gitu atau ada di atas gitu lebih tinggi daripada permukimannya. Nah itu karena itu dia butuh pompa gitu. Nah itu yang terjadi gitu kalau misalnya hujannya dia tergenang mengenangi permukiman lalu sungainya tinggi ya airnya nggak bisa kemana-mana, dia mengendang terus gitu jadi di permukiman tersebut gitu. Nah, selain udah dikanalisasi, sebetulnya beberapa daerah kita punya natural situ ya. Iya. Situ-situ yang membantu penyerapan air. Nah, kalau kita lihat, ini ada beberapa nih Mbak data yang menunjukkan situ yang sudah berubah fungsi lahan itu jumlahnya juga cukup banyak gitu ya. Kemudian ada situ dengan potensi banjir. Kemudian ada juga situ dengan badan air baik, tapi sebetulnya belum terlalu maksimal untuk mitigasi. Ini sebenarnya fungsi ini natural ya berarti kalau situ atau bisa dibuat? Sebenarnya bisa sih. Biasanya kalau udah dibuat jadinya namanya waduk gitu. Kalau situ sama embung tuh biasanya asli udah alami atau sudah bisa juga natural, bisa juga buatan gitu. Tapi biasanya tuh dia ngelihat si airnya tuh larinya limpasannya kemana dan akhirnya dia dibangun di situ. Nah ini kalau dari data ini sebenarnya yang
yang nomor 2 ya, situ dengan potensi limpasan banjir dan badan airnya baik, itu memang berarti dia bisa menerima Sehat. limpasan gitu kan. Yang di bawah ini, yang situ dengan badan air baik namun belum maksimal untuk mitigasi banjir, ini biasanya perlu perawatan sih, jadi perlu pengerukan, perlu situnya perlu dikeruk gitu ya, supaya dia bisa maksimal menampungnya aja gitu sih. Iya, jadi jumlah yang kurang sehat situnya masih lebih dari 2 kali lipat dari situ yang baik kelihatannya ya. Nah, kalau yang berubah fungsi lahan biasanya ya jadinya biasanya dari itu banjir lagi. Enggak. jadi rumah kah atau jadi parkiran? Ya kalau ada di Pluit itu ada 2 situ ya, yang akhirnya sekarang berubah jadi mall gitu ya. Satunya lagi jadi ini apa namanya, driving range. Ya, jadi driving range ya. Itu tadinya ada situ di Pluit itu yang satu mall atau jadi driving range gitu. Ya makanya sekarang di situ tetap banjir gitu karena air cuma nyari tempatnya dulu parkir atau tempatnya dia mampir gitu. Nah itu ya dia cuma ngerebut rumahnya dia yang dulu aja. Dia cuma mampir lagi ya. Mampir lagi. Oke. Nah sekarang kalau banjir kan juga sebenarnya fenomena perubahan iklim ya. Sebenarnya tadi kita bicara bagaimana beradaptasi lah ya. Cuman ada nggak sih Mbak strategi mitigasi yang harus dilakukan juga selain mungkin kalau Mbak Elisa mau nambahin strategi adaptasi terhadap banjir? Terutama Jakarta nih ya, sampai kita mau pindah IKN salah satu alasannya karena Jakarta posisinya udah di bawah gitu. Ya banyak sih ya, mulai dari mana ya, cuma yang mungkin dari ini dulu deh. Krisis iklim itu menyebabkan hujan ekstrim, lalu yang kedua makin susah diprediksi kapan gitu. Yang kalau misalnya ingat kita pernah hujan yang banjir yang 1 Januari 2020 itu BMKG sama sekali tidak memprediksi itu dengan curah hujan paling tinggi sepanjang sejarah, itu yang 376 kalau nggak salah. Sepanjang sejarah pencatatan curah hujan yang dari mulai zaman kolonial gitu. Nah itu yang sebenarnya mengerikan sih. Kita nggak bisa prediksi kapan, nggak bisa kasih peringatan gitu ya. Lalu tahu-tahu seperti itu gitu. Nah ada lagi jenis hujan yang cukup seram gitu. Dia hujan ekstrim tapi turun dalam tempo waktu yang singkat gitu. Jadi misalnya 1 jam tapi dia 150 mili gitu. Nah itu 150 mili 1 jam itu daya rusaknya tinggi sekali. Itu yang bikin pohon tumbang lah, lobby mall rusak lah, lalu atau skylight bocor atau bahkan hancur kacanya. Nah itu yang model-model seperti itu, infrastrukturnya nggak kuat gitu. Sama seperti yang kalau ingat banjir 2013 ada tanggul di Latu Harahari ya, itu yang akhirnya gagal. Itu juga sama, itu lagi hujan ekstrim, ambles. Nah itu daya rusak airnya yang keluar dari itu besar sekali. 150 mili per jam memang gede banget ya, karena kan standar ekstrim aja tuh 150 per 24 jam. Itu pernah waktu itu saya ingat banget Pak Sutopo almarhum sekarang yang selalu dia juru bicara BNPB gitu. Pernah ada satu masa yang pada saat beliau masih hidup, terus dia tampilkan grafik ini hujannya ekstrim banget gitu. Itu yang 150 20 jam 2 jam waktu itu yang turun di kawasan Senayan, Gatot Sudirman dan Senayan Sudirman. Nah pada saat itu setelah hujan itu turun, ada lobinya gedung kantor yang skylightnya rusak dan segala macam gitu. Jadi infrastrukturnya nggak siap gitu. Nggak nyangka terlalu secepat itu dan serusak itu. Yang paling jelas, yang paling rusak, yang paling besar yang pas banjir 2013 itu yang sampai ambles tanggulnya gitu. Nah itu yang kita nggak bisa, yang kayaknya pemerintah belum siap sih kalau terkait dari krisis iklim. Karena nggak sering juga kali yang sampai gitu ya Mbak? Makin lama makin sering gitu. Jadi dulu karena perubahan iklim ini ya. Karena krisis iklim, terutama kalau krisis itu yang saya khawatir sih dari dulu gitu. Infrastrukturnya nggak siap untuk nampung air yang dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat itu. Kalau mitigasi, kan kita udah tahu dari awannya bakalan ini, mitigasi awannya dibuang-buangin gitu nggak ada ya?
Itu teknologi gitu. sebenarnya kalau kayak kemarin teknologi yang penggaraman supaya nggak hujan atau apa itu kan sebenarnya nggak menyelesaikan masalah ya. Iya, Jadi iya. tetap aja dia akan pindah atau apa gitu nggak langsung. Dan kita juga tetap butuh airnya karena kan air bersih tetap sumbernya dari hujan juga ya gitu. Nanti nanti pas musim kemarau kita teriak-teriak nggak ada air karena hujannya kan diusirin gitu Iya, salahnya. iya, iya, iya. Ya, jadi gitu. Nah, kalaupun misalnya, jadi gimana sih, eh kalau kanalisasi atau betonisasi atau normalisasi itu solusi jangka pendek gitu. Memang perlu ada daerah yang memang perlu tanggul akibat dia sudah terlalu rendah gitu. Tapi tetap perlu solusi yang lain yang misal yang sekarang banyak digaungkan tuh nature based solution. Nature based solution tuh dia berusaha meniru caranya alam beradaptasi gitu. Jadi misalnya di hulu dia perbaikan tata guna lahan gitu ya, perbanyak resapan atau dia bangun situ embung dan sebagainya di hulu gitu. Lalu di daerah perkotaannya dia perbanyak resapan atau perbanyak tempat parkir air gitu. Lalu di pesisirnya dia perbanyak mangrove gitu. Nah, itu yang ala nature based solution itu gitu. Nah, itu sebenarnya. Kalau adaptasi ada lagi nggak, Mbak? Yang bisa kita beradaptasi terhadap banjir. Sebenarnya gini deh, yang Jakarta itu nggak akan bebas banjir sehebat apapun. Jadi gini, secara Cuma geografis, mempercepat aja ya, banjirnya surut gitu ya, ya. karena secara geografis Jakarta itu datar banget. Kan namanya juga floodplain ya, floodplain datar gitu, plain gitu ya, datar gitu ya. Jadi dia butuh waktu untuk bisa surut gitu. Nah ini yang cuma bisa dilakukan mempercepat surutnya itu gitu. Tentu aja paling kemarin kalau nggak salah Pak Gubernur Pramono dia bilang mau buat saluran air lengkap dengan ini ya, dengan sumber resapan. Sebenarnya itu ada istilahnya sih infiltration trends gitu. Jadi kalau di luar negeri itu yang nature based solution memang ada gitu saluran air yang adaptif untuk bisa menyerap juga gitu. Jadi yang model-model begitu. Jadi ya itu contoh model adaptasi gitu ya gitu. Tapi tentu aja itu untuk skala hujan lokal ya. Kalau hujan kiriman mah banjir kiriman mah nggak bisa pakai yang model trends yang tadi itu. Iya, nggak ketampung juga ya. Ya nggak ketampung, pasti kalah sama cepatnya arusnya kan cepat deras Belum sempat sekali. nyerap ya, Ya, harusnya udah cepat. jangan-jangan ke bawah semua itu trennya nanti sama itu. Nah, karena ini kan daerahnya juga bukan DKI aja atau Bekasi ya. Saran untuk pemangku kepentingan koordinasinya gimana tuh, Mbak? Jadi ini ada kesempatan sih. Jadi di konsekuensi dari pemindahan ibu kota itu ada undang-undang baru kan ya, undang-undang daerah khusus Jakarta nomor 2 tahun 2024. Di dalam undang-undang itu ada mandat untuk membentuk dewan aglomerasi. Jadi dari dulu juga memang sudah ada badan koordinasi Jabodetabek Punjur itu, nah tapi ya tidak pernah jalan gitu. Tidak pernah jalan karena nggak jelas itu mandatnya siapa, tapi isinya kan cuma gubernur-gubernur kepala daerah aja gitu ya. Lalu tidak ada yang jelas soal penganggaran, lalu tanggung jawabnya gimana, itu nggak pernah jelas. Nah yang di Dewan Aglomerasi ini, dia lebih jelas dan lebih ya istilahnya terpimpin ya. Ada pihak yang dikasih tugas, misalnya wakil presiden, lalu terlepas siapapun wakil presidennya ya, dan juga ada penganggaran yang jelas dan program yang prioritas gitu. Jadi bisa transportasi, air dan sebagainya gitu. Nah ini yang kalau misalnya Dewan Aglomerasinya itu dia berjalan lebih baik, maka dia bisa mensinkronkan pembangunan gitu. Sorry, bukan pembangunan solusi untuk manajemen airnya. Jadi ini sebenarnya biasa ya. Jadi kalau misalnya di Eropa itu kan sungainya mereka kan panjang-panjang tuh, dan itu kan nggak cuma ngelewatin provinsi, ngelewatinnya negara yang beda kan. Tapi mereka bisa kerja sama yang baik gitu. Nah itu biasanya mereka punya convention. Jadi kayak Sungai Rhine gitu ya. Sungai Rhine itu dilewati 5 negara. Dia punya convention, international convention yang dipatuhin sama 5 negara itu. Dan 5 negara itu mulai hulunya kan Belanda tuh. Hilirnya kan Belanda. Dan itu masing-masing harus kasih anggaran ke komitenya ini untuk melaksanakan masing-masing pembangunan. Jadi kamu harus di hilir ngapain, di tengah ngapain, di hulu ngapain gitu.
Nah ini model seperti itu yang sebenarnya dibutuhkan. Jadi misalnya sekarang kayak Pemprov DKI ini, dia punya duit APBD-nya 90 triliun kan. Dia sebenarnya bisa ngapain banyak gitu dengan itu. Tapi dia nggak bisa dengan mudah beli tanah di Bogor untuk dijadikan situ gitu. Nggak bisa gitu, susah gitu. Nah ini yang harusnya kalau misalnya Ada koordinasi. yang baik, yang lebih memudahkan dia beli tanah di luar atau transfer hibahnya juga lebih jelas, terencana, ada yang mengarahkan, entah itu lewat daerah aglomerasi, semoga lewat itu karena lebih jelas itu ya aturannya. Nah itu ya minimal masalah koordinasi itu bisa terpecahkan di situ. Iya. Mungkin salah satu solusi juga untuk koordinasi ini adalah transfer ke daerahnya ada KPI ya, misalnya daerah banjir harus bekerja sama, jadi nggak dihitung sendiri-sendiri. Kayak tadi kan bisa jadi DKI bisa bantu juga Bekasi karena saling mempengaruhi atau sebaliknya ya. Nah kalau di akar rumput yang bisa dilakukan apa nih Mbak? Ya masyarakat kebanyakan lah kita pekerja pengusaha ya dari jadi supaya keluar dari klise jangan buang sampah sembarangan, tapi itu benar itu sih, masih tetap berlaku gitu. Terutama jangan buang kasur ya gitu ya, itu karena masih kejadian ketemu gitu ada kasur ya? masih ada gitu. Kalau misalnya tapi saya terakhir kali waktu ngobrol sama petugas pintu air Manggarai, ya Bu masih ketemu kasur. Gimana ceritanya Pak? Ya udah. Itu sebenarnya masyarakat umumnya tuh bisa dengan ini membangun sumur resapan ya. Dan itu sebenarnya kalau orang DKI itu udah wajib gitu. Tiap kali mengeluarkan IMB, ada IMB itu ada kewajiban. Sekarang namanya bukan IMB lagi, tapi PBG gitu kan, Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Itu ada kewajiban membangun sumur resapan di dalam izin itu. Nah itu sebenarnya minimal dari situ gitu. Dan bisa sebenarnya kalau mau dikejar gak usah yang orang per orang dulu, tapi yang besar-besar dulu kayak hotel, apartemen, kantor, mall, pabrik gitu yang memenuhi itu dulu minimal gitu. Iya. Jadi memang isu banjir ini cukup kompleks ya. Dan memang idealnya kan tata kotanya sudah diatur sesuai dengan kondisi DKI yang memang flat dan agak di bawah. Tapi kondisi sekarang karena sebagian besar udah dibangun, kita perlu mitigasi dan adaptasi yang sedikit berbeda. Dan kelihatannya udah ada improvement ya, memang harus improve terus karena ternyata hujan ekstrim, Sobat Green seperti dari Mbak Elisa sampaikan, juga dengan adanya perubahan iklim, frekuensinya semakin sering ya. Jadi yang infrastruktur juga harus berubah. Dan untuk bisa mengubah banjir Jakarta ini, mungkin banjir akan tetap banjir, tapi secepat apa banjir itu bisa diatasi, ini memang kita harus fokus ke drainase, kemudian tata kota, kemudian juga kolaborasi antar berbagai stakeholders yang ada di wilayah banjir, di Jababeka misalnya. Nah sebelum kita tutup, Mbak Elisa ada kesimpulan akhir atau call to action nih buat Sobat Green? Apa ya call to actionnya ya? Sumur resapan? Iya. Sebenarnya sumur resapan itu nggak terlalu sebenarnya itu sesuatu yang bisa dibangun masyarakat kampung misalnya, lahan terbatas, tapi bisa bangun juga gitu loh. Itu tinggal asal patungan bareng-bareng itu bisa gitu. Dan dampaknya juga itu akan mengurangi dampak dari hujan lokal gitu, airnya cepat surut gitu. Jadi ini nggak cuma untuk preservasi air tanah, tapi juga baik untuk kampung juga, untuk rumah-rumah gitu ya. Dan ya bangun sumur resapan. Ya selain jangan buang sampah sembarangan, terutama yang gede-gede kayak kasur ya. Oke Sobat Green, terima kasih banget sudah stay tune di episode Green Talks kali ini mengenai solusi banjir di daerah Jabodetabek bersama aku Masita Kristalin dan juga Mbak Elisa. Jangan lupa saksikan episode yang gak kalah menarik 2 minggu berikutnya di Spotify dan YouTube Kata Data Indonesia. Green Talks, walk the climate talks.